menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku
chains, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, now every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jesus. 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 Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya kembalikan kepada Cetere. Doa, Bapak, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kalau kami akan saling sharing dan diskusi firman-Mu, Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami.
Engkau yang singkapkan, Engkau yang terangi hati kami Tuhan. Engkau yang menyatakan pribadi-Mu yang hidup di dalam kami, Roh Kudus. Engkau bekerja, Engkau beracara. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan diri kami di dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, hari ini bukan ngajar ya, tapi saya akan sharingkan apa yang menjadi perenungan saya. Sekaligus saya percaya nubuatan ini adalah untuk setiap dari anak Tuhan ya. Yesaya 60 ya. Arise and shine ya, kalau kita bahasa Inggris, tapi saya bacakan Indonesianya, bangkitlah menjadilah terang. Sebenarnya kalau terjemahan dari Inggris kan bangkitlah, bersinarlah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah, bersinarlah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita lihat ya, seringkali kan kita dapat nubuatan ini ya, tapi saya rasa nubuatan ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi untuk setiap orang percaya. Ketika kita sebelum kita percaya Tuhan, kehidupan kita itu adalah kehidupan yang di dalam kegelapan ya. Bahkan beberapa orang percaya mencari Tuhan karena masalah kehidupan. Kehidupan kita kacau gitu ya. Kacau karena kesalahan kita sendiri, kacau karena dunia ini sudah kacau gitu ya. Tapi ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, Dia bilang bangkitlah, bersinarlah, sebab terangmu datang. Kita tahu juga di dalam perjanjian baru kita disuruh menjadi terang. Apa menjadi terang itu? Menjadi terang itu bukan sekedar kita melakukan hal yang baik. Menjadi terang itu adalah mengizinkan sang terang itu keluar dari dalam diri kita. Kita tahu bahwa kita itu lahir baru. 1 Petrus 1:3, kita lahir baru bukan dari benih yang fana, tapi dari benih firman Tuhan. Ya, jadi di dalam setiap kita itu ada benih firman Tuhan. Ya, apa? Sebab terangmu datang. Apa terangmu itu? Terangmu itu kalau bahasa aslinya itu tulisannya or yaitu illumination, itu yang menerangi itu datang. Siapa yang menerangi kita? Firman yang menerangi jalan kita. Kita ke Kejadian 1 Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apakah terang itu? Terang itu adalah terang yang sama. Kata terang yang sama yang digunakan di Yesaya 60 ayat 1. Yaitu terang itu adalah jalan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Waktu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Itu artinya apa? Bumi itu kacau. Bentuknya kacau. Banyak kekacauan. Seperti kehidupan kita. Kehidupan kita itu tanpa Tuhan itu kacau. Kita hidup semau kita sendiri. Akibatnya juga tanggung sendiri, kesengsaraan, kesalahan semua kita tanggung sendiri. Tapi waktu Tuhan bilang, jadilah terang. Terang ini bukan matahari ya. Yang di ayat 3 bukan matahari. Lalu terang itu jadi. Terang itu adalah jalan Tuhan bekerja. Yaitu apa? Di dalam dunia yang kacau, kehadiran Tuhan itu ada. Ya, ini sebelum Adam itu jatuh di dalam dosa. Jadi Tuhan itu memerintah di atas kekacauan itu. Dan Tuhan pisahkan. Bahwa terang itu baik, dipisahkan terang itu dari gelap ya. Jadi kita mulai mengerti kalau di dalam hidup kita itu adalah ada terang Tuhan ya. Tapi bagaimana kita bisa bangkit dan bersinar? Tuhan mau kita menjadi terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Seringkali kita diajarkan, menjadi terang itu berarti berbuat baik, mengasihi orang. Tapi apakah orang yang di luar Kristen ketika mereka berbuat baik, apakah mereka menjadi terang? Pertanyaannya kan itu. Orang di luar Kristen jadi baik juga banyak. Tapi apakah terang itu yang dimaksud Tuhan? Tidak. Jadi gini, di dalam setiap kita, ketika kita lahir baru, di dalam diri kita itu ada, Tuhan kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Yesus sendiri. Maka di dalam Roh Yesus sendiri, itu ada benihnya pribadi Yesus. Tapi apakah orang percaya itu
berunjuk-unjuk jadi seperti Kristus, serupa Kristus, kan tidak ya. Karena benih itu masih berupa benih. Masih Roh Kudus itu masih menguasai diri, ada di dalam kita, tapi belum tentu menguasai kita. Kalau kita tidak memberikan izin untuk Roh Kudus menguasai kita, maka dia juga tidak bisa ambil alih kehidupan kita dan bersinar. Ya, yang bersinar itu adalah terang Tuhan yang didepositkan di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita bisa mengizinkan terang Tuhan itu mengambil alih kehidupan kita? Ya, kita lihat, ini Yohanes 1 ayat 4. Ini saya renungkan terus ya, bagi saya ayat ini sangat powerful ya. Di dalam dia, di dalam firman ya, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ini hidup ini bukan cuma hidup melek gitu ya, enggak. Di dalam firman Tuhan itu ada zoe, hidup zoe, kehidupan ilahi. Zoe itu artinya apa? Ya. Zoe itu kehidupan ilahi. Zoe itu adalah kehidupan sejati. Zoe itu adalah suatu kehidupan yang terus-menerus diperbarui dan memberikan kehidupan yang berkelanjutan. Jadi kehidupan yang tidak kenal lelah, kehidupan yang terus-menerus menyegarkan gitu ya. Kehidupan yang terus bergairah, kehidupan yang aktif. Nah, sangat berbeda bukan dengan kita kadang-kadang bisa ngelongso, kadang-kadang kita bisa merasa wah hari ini mau ngapain, hari ini kok nggak ada semangat, hari ini kok kayak nggak punya harapan menghadapi masalah begitu berat, aku seperti mau meletus otakku, aku nggak kuat gitu kan ya. Sedangkan di dalam setiap kita itu ada benih zoe. Di dalam firman ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Di dalam firman ada hidup, di dalam firman ada zoe dan zoe adalah terang manusia. Zoe yang membuat manusia terang, menunjukkan jalan. Dan saudara tahu zoe-nya ini bukan di luar, tapi Tuhan Yesus sudah memberikan ada di dalam diri kita. Masalahnya kita tidak pernah mengerti apa yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu menghibur kita, memimpin kita, mengingatkan kita segala sesuatu. Roh Kudus juga membuat Yesus itu nyata dalam hidup kita. Roh Kudus adalah Roh Yesus. Jadi apa yang ada di dalam Yesus itu ada di dalam kita juga. Suatu kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita itu kehidupan ilahi. Tuhan mau kita memiliki kehidupan ilahi. Kehidupan yang selalu bergairah. Kehidupan yang kuat. Kuat dalam arti bukan nggak ada masalah ya. Kehidupan berkemenangan, bukan nggak ada masalah. Tapi meskipun masalah datang, kita bisa menghadapi. Kita bisa kuat. Kita punya kekuatan melewati. Bahkan kita itu tidak terkalahkan oleh masalah. Itu loh, berkemenangan itu berarti bukan tidak pernah ada masalah, lancar, kaya raya, enggak. Berkemenangan itu berarti tantangan apapun kamu bisa melewati, tantangan apapun kamu bisa menghadapi. Kenapa? Karena ada aliran kehidupan yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Tuhan taruh, saya lupa ayatnya mana ya, pokoknya haus dan lapar akan Tuhan, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan, yaitu zoe sendiri ini. Zoe, aliran kehidupannya Tuhan sendiri. Masalahnya banyak orang Kristen gak sadar apa yang dia miliki, apa yang Tuhan berikan, apa yang dia miliki. Jadi dia hidup itu dipengaruhi oleh keadaan luar. Dia gak pernah pakai kuasa yang ada di dalam dirinya. Dan kenapa kita gak pernah pakai? Kita ada zoe, tapi kita tidak izinkan zoe itu mengalir dan menguasai kita. Karena kita belum dipimpin roh. Kita masih dipimpin oleh cara kita lihat, kita nggak punya kebenaran, maka kebebasan kita, kan Tuhan itu memberikan kelimpahan kehidupan yang berkemenangan, kita dibebaskan, tapi kita dibebaskan itu dari pertama cengkraman musuh ya, dari cengkraman si jahat. Kedua, kebebasan dan kehidupan yang berkemenangan itu adalah kebebasan kita dari cengkeraman musuh. Harus kita pindahkan dari ditawan musuh, dibebaskan Tuhan dari musuh, pindah untuk diizinkan dikuasai oleh roh. Makanya firman berkata, roh Tuhan sangat mengingini kita dengan cemburu, karena dia mau menguasai seluruh keberadaan kita. Kita ingat ya, Yeskiel
Mungkin Yeskiel 47. Saya cari. Yeskiel 47, kita tahu kalau yang firman itu berkata tentang Yeskiel 47. Yeskiel 47. Ketika saudara mungkin sering dengar ya, kalau di kaki, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Lalu masuk lagi sampai ke pinggang. Lalu masuk lagi sampai berenang gitu ya. Dan air yang dimasuki ini adalah air yang mengalir daripada bait suci. Air yang mengalir daripada surga. Kita dari sini kita mengerti seberapa kita izinkan Tuhan, roh Tuhan, Roh Kudus itu menguasai hidupmu. Kalau kita mengizinkan dia hanya menguasai sampai pergelangan kaki kita, berarti pergelangan kaki kita ke bawah itu dipimpin roh, ke atas itu dipimpin daging kita, ya kan? Jadi kemenangan yang kita alami baru minimal segelang kaki. Ketika kita masuk ke pinggang, berarti yang dipimpin roh yang mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita masih separuh. Separuh masih dikuasai daging kita, masih dikuasai pikiran kita, intelektual kita. Kita sukanya ngatur, kita sukanya kontrol. Kita sulit untuk mengizinkan Roh Kudus menguasai. Karena apa? Kalau kita mau mengizinkan Roh Kudus menguasai, tidak ada cara lain kecuali menyerahkan. Tapi ketika kita itu bisa berenang dipimpin Roh Kudus, berarti apa? Air itu menguasai, memenuhi kita. Maka di situ baru kita itu berkemenangannya banyak ya. Jadi Tuhan itu lewat peristiwa Tuhan itu nuntun kita supaya kita itu bisa semakin berserah, semakin dipimpin roh. Sebentar saya coba pakai share screen ya. Bisa nggak ya? Coba saya tak gambar. Gambar share screen itu whiteboard ya. Sorry. Mungkin bukan share screen tapi whiteboard. Whiteboard. New whiteboard. Open. Ya, sebentar. Oke, saya gambar. Oh iya, sorry ya, gambaran saya kurang menarik karena saya pakai jari ya. Misalnya ini kita gini ya, ini kita gini. Lalu seberapa kita mengizinkan Roh Kudus menguasai pergelangan kaki? Oke, daerah ini sih kita sudah menang. Daerah ini masih dikuasai daging ya, daging kita. Tapi kita masih belum mengalami kemenangan di area sini. Ini masih struggle, masih dikuasai kedagingan kita. Makanya ketika kita berserahnya sama Tuhan bisa bertumbuh, kita berkemenangan di sini. Jadi masalah kita, apa yang kita hadapi, kita bisa menang di sini. Selebihnya masih dikuasai daging kita. Ini ya, masih dikendalikan kita. Berarti apa? Ini area yang kita belum menangkan. Sampai Roh Kudus itu rindu serupa dengan Kristus, sampai seluruh keberadaan kita ini dikuasai oleh Roh Allah. Tindakan kita, pikiran, perkataan, semua dikuasai Tuhan. Berarti apa? Kita hidup itu seperti apa yang Tuhan mau. Hidup kita itu menjadi tawanan roh. Itu adalah ketika kita itu bisa segenap hati kita persembahkan kepada Tuhan, bukan hanya persembahkan, dipimpin roh. Ya inilah tujuan kita, serupa kita itu ya ketika kita sepenuhnya kita dikuasai oleh Roh Allah ini. Dan ketika kita sepenuhnya dikuasai, itu berarti terang Tuhan itu keluar dari hidup kita. Sebentar ya, ini kalau dihapus ya ini ya. Oh bukan ya, sebentar. Saya tak keluar dulu. Ini gimana ya Sil ya? Keluarin dari sini ya. Whiteboard. Iya. Ini whiteboard. Stop share dulu. Kamu kelihatan ya whiteboardnya ya? Kelihatan. Stop share apa ya? Di kanan atas ya saya ada. Di atas. Oh adanya cuma share ya? Titik 3 aja Pak, titik 3 itu. Titik 3 adanya export living room. Ya apa ya ini? Di atas nggak ada ya? Di atas. Oh ada close whiteboard ada. Ya, itu. Ada. Ya. Dan ini mungkin saya pakai satu lagi gambaran ya. Ini gambaran di mana terang Tuhan itu menguasai kita ya. Misalnya ini orang. Sorry ya gambaran saya nggak jelas ini ya. Ini orang ya.
Ini ini orang gini ya. Benih firman, benih Roh Kudus itu di sini. Roh Kudus itu masih berupa benih. Nah, di luar kulit kita ini banyak keakuan kita, kedagingan kita yang mau mengendalikan segala sesuatu, pikiran-pikiran yang menurut kita benar gitu kan ya. Yang menurut kita benar. Bagaimana terang Tuhan ini bisa bertumbuh, bisa menguasai, bertumbuh, semakin bersinar, sampai sinar ini sampai menguasai seluruh keberadaan kita, sampai jadi terang, sampai orang itu kelihatan. Nah, terang itu kan keluar semua. Nah, itu ketika kita mau mengizinkan firman Tuhan merombak pola pikir kita, ketika kita mau mengizinkan kedagingan itu kita lepaskan, ketika kita mau melepaskan keangkuhan kita mau berserah akan apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita benar, kita mau serahkan kepada cara Tuhan bekerja. Baru kita itu dapat bersinar. Ya. Dan ketika kita bersinar, hidup kita itu bukan hidup yang enggak ada harapan hari ini aku bergairah, besok aku letih lesu, lemah, lembek gitu ya. Tapi hidup kita itu senantiasa dipimpin Roh, hidup yang penuh gairah, bahkan hidup yang bisa memberikan gairah kepada orang lain, ya. Hanya yang punya aliran kehidupan yang bisa mengalirkan kehidupan kepada orang lain, karena kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Seperti orang wanita Samaria, ketika dia bertemu Tuhan Yesus di pinggir sumur ya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bisa membawa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menginjil, dia bawa orang kepada Tuhan. Kita pun sama. Kita seringkali terlalu cepat, aku mau melayani. Masalahnya apakah sudah mengalami perjumpaan? Apakah sudah daging kita dikikis? Kalau kita mengalami perjumpaan, tidak berhenti di perjumpaan, daging kita dikikis, kehidupan kita diubahkan, baru kita kemenangan, baru kita melayani orang gitu ya. Nggak ada orang itu yang masih dadar duel kita melayani orang, lalu orang itu bisa percaya sama omongan kita, wong kamu lu gak berkemenangan ngomongin aku terus ya kan. Paling enggak lah ya, kita itu kan berkemenangan secara bertahap, karena Tuhan selalu bawa kita kan dari glory to glory, dari kasih karunia kepada kasih karunia, selalu ada kemenangan tahap baru. Paling enggak tahap awal kamu menang, jadi tahap awal ini adalah menjadi kesaksianmu untuk melayani orang yang di level sana kan gitu. Nanti kamu masuk lebih tinggi, kamu bisa melayani orang dengan yang punya yang masalah yang lebih punya pergumulan yang lebih levelnya lebih naik lah, seperti itu. Jadi kita lihat ya, jadi anak Tuhan, jangan pikir hidup kita ini nggak ada harapan. Aku nggak kuat, aku lemes, aku lemah. No, itu adalah perkataan orang yang tidak fokus matanya kepada Tuhan. Fokusnya pada diri sendiri, fokusnya kepada masalah diri sendiri. Anak Tuhan harus sadar, di dalam kita ada terang Tuhan. Kalau kita hadapi masalah, kita mikir, kenapa kok terang Tuhan tidak bisa keluar dari diri kita? Pasti ada sesuatu. Apa yang menghalangi terang Tuhan keluar dari diri kita? Seringkali adalah cara kita sendiri, keangkuhan kita, kesalahan-kesalahan cara kita hidup. Mari kita bawa di hadapan Tuhan, Tuhan singkapkan. Apa yang masih kurang? Apa yang belum aku selidiki hatiku Tuhan? Di mana aku salah? Jangan nyalain tetangga, nyalain situasi, nyalain semua orang disalahin. Kayak korban paling besar gitu ya. Meskipun kalaupun kita sungguh-sungguh korban dan kita bisa menang, Tuhan itu menjadikan kita sangat indah dan mulia loh, karena Tuhan Yesus dikorbankan untuk dimuliakan loh ya kan. Jadi kalau kita nggak salah pun kita seolah jadi korban, kalau kita bisa melewati itu dengan baik, dengan sadar bahwa kita tuh jangan mati nelongso. Orang Kristen tidak boleh mati nelongso, karena dalam kehidupan kita ada kehidupan Tuhan Yesus, ada gairah Tuhan. Berbicaralah kepada dirimu sendiri, aku tidak sendirian, ada roh Tuhan di dalam diriku. Ada Tuhan yang bersama aku. Ada potensi-potensi yang belum aku gali sekarang. Ada buah roh yang bisa keluar dari hidupku, yang sekarang belum aku munculkan, yang mungkin dihalangi oleh apa? Mulai kenali.
Apa yang menghalangi buah roh itu keluar dari hidup kita? Mulai tanya sama Tuhan. Jangan hanya melakukan yang baik-baik melakukan, enggak, dari hubungan. Kenali Tuhan kurang di mana. Ketika Tuhan singkapkan satu, taati. Ketika Tuhan singkapkan dua, taati. Yang parahnya adalah ketika kita nggak pernah tahu kita salah di mana. Itu yang parah. Jalan sama Tuhan. Ketika ada firman Tuhan menerangi, pasti kegelapan kita itu dinyatakan sama Tuhan. Oh Tuhan, ini aku salah. Tuhan, aku minta ampun. Tapi kalau kita jalan sama Tuhan, namun kita tidak pernah menemukan bahwa diri kita ada salah, ya kita juga tanya, ini jalan sama Tuhan apa jalan sama siapa? Masalahnya banyak orang jalan sama Tuhan itu bukan untuk bertumbuh, tapi untuk cari berkat, untuk diberkati, untuk masalahku selesai. Jadi ngototnya cuma supaya masalah selesai, taatnya supaya masalah selesai. Percuma, nanti ya ada masalah lagi. Karena hidup ini akan terus ada masalah. Tapi bagaimana masalah kita pakai sebagai kesempatan untuk kita naik level. Kalau kita cuma untuk menang sekali masalah, berikutnya ada masalah, mulai dari titik nol lagi. Karena nggak sadar apa yang kita punya, nggak sadar apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan selalu mau kita tuh naik level ke baru, naik level baru. Mulai kenali pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita lewat setiap peristiwa. Mengenali bagaimana bersinar lewat setiap peristiwa. Bagaimana mengizinkan terang Tuhan itu keluar, bersinar lewat setiap peristiwa. Mengenali bahwa ada aliran kehidupan yang selalu tersedia bagi kita. Aliran kehidupan itu yang tidak pernah membuat kita itu menyerah. Aliran kehidupan yang selalu memberikan kita pengharapan. Ya kan? Tapi untuk aliran kehidupan itu mengalir, menguasai kita. Ada hal yang kita lepaskan. Harus ada hal yang kita itu letakkan. Ya, yaitu keangkuhan, kedagingan, segala sesuatu yang kita cenderung mau take control. Manusia ini mau take control. Ketika kita menguasai, kita aman. Ketika kita mengerti apa di depan, kita aman. Tapi Tuhan itu mengingini roh kita dengan cemburu. Dia mau keamanan kita hanya di dalam Dia. Dia mau kita itu bergantung penuh sama Dia. Kadang-kadang orang itu kan, kalau orang dunia kan mau aku kuat, aku aman. Aku bangun kekayaan, kekuasaan, prestasi. Berarti aku ini aman. Tapi no, Tuhan, keamanan kita hanya di dalam Pencipta. Apa yang kita kejar, keamanan-keamanan yang menurut kita aman kita kejar, itu semua tidak akan membuat kita puas. Semakin kamu kaya, kamu pengen lebih kaya. Semakin kamu berkuasa, kamu pengen lebih berkuasa. Dan itu menjadi sesuatu yang menyandu. Ketika kita terus mengejar itu, kita jadi orang yang sangat jahat. Karena kehidupan kita harus menjegal orang supaya aku lebih berkuasa, lebih kuat. Aku harus kaya, aku harus apapun aku pakai untuk kaya, merugikan orang, menipu apapun, itu menyebabkan pengejaran yang salah. Bukan pengejaran. Karena yang dikejar hal-hal yang salah dulu ya. Yang dikejar adalah hal yang salah. Itu akhirnya akan membuat hidup itu kacau. Hidup kita itu semakin gelap. Tapi ketika yang kita mendahulukan pemerintahan Tuhan di dalam hidup kita, maka terang Tuhan itu keluar. Tuhan yang menuntun kita untuk mengasihi orang. Tuhan yang menuntun kita untuk memberkati orang. Tuhan yang menuntun kita bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menyusahkan hidup kita. Tuhan yang menuntun kita bagaimana mengasihi musuh kita. Tuhan yang menuntun kita bagaimana kita bisa tetap rendah hati kepada orang-orang yang mungkin meremehkan kita gitu ya. Bagaimana kita itu bisa tidak sakit hati ketika diremehkan oleh orang lain gitu ya kan. Manusia kan sakit hati, dipandang remeh, dipandang rendah. Tapi kita ingat Tuhan dipandang remeh dan rendah, tidak sakit hati. Ya kan, kalau Tuhan kita tidak sakit hati, apa haknya kita untuk sakit hati? Kecuali kita merasa kita lebih dari Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan pun mati, rela dihina, kita yang punya DNA Tuhan, ya harusnya kita ya memahami lah orang-orang yang seperti itu. Kalau mereka tuh salah paham sama kamu, merendahkan kamu, ya biarin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, berarti kita harus hidup seperti hidup di Tuhan. Tidak apa-apa, manusia nilai kamu bodoh, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan nilai kamu mulia. Daripada manusia nilai kamu hebat, Tuhan nilai aku tidak kenal kamu, tambah repot ya kan? Kita yang tambah repot, kita yang rugi. Nah, jadi kita perlu mengenali bagaimana terang Tuhan itu dapat bersinar. Ayat ini mungkin saudara bisa terus renungkan ya. Di dalam Dia ada hidup. Hidup adalah terang manusia. Di dalam
Tuhan Yesus ada di dalam kita ya. Di dalam Tuhan Yesus sebagai Roh Kudus ada di dalam kita. Ada aliran kehidupan. Bagaimana aliran kehidupan itu setiap hari menyegarkan hidup saudara. Dapat memberikan pengharapan baru. Yaitu bersama Tuhan bilang, apa kasih karunia-Ku cukup, rahmat-Ku baru setiap hari. Jadi jangan hidupmu itu kayak merasa masa depan kelam, terus gak ada harapan, nunggu mati, nunggu bangkrut. No. Hidup kita di dalam Tuhan itu selalu ada harapan. Hiduplah bergairah karena ada Tuhan. Kita nggak pernah sendiri. Kita mungkin bisa merasa sendiri karena kita nggak fokus sama Tuhan. Tapi kebenaran firman berkata ada aliran kehidupan Tuhan. Ada aliran kehidupan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus bersama kita. Kita itu tidak sendiri. Kalau kita merenungkan masalah kita sendiri, ya salahnya kita sendiri. Karena kita tidak hidup mencocokkan diri dengan firman, tapi kita hidup mencocokkan diri dengan perasaan kita. Ya, saya punya banyak teman yang mengalami masalah yang parah, tapi mereka bisa tetap kuat. Kenapa? Tanpa sadar, karena kekuatan aliran kehidupan Allah itu yang selalu memberikan mereka kekuatan sehari demi sehari. Jadi orang anak Tuhan jangan sampai putus asa, tapi biarlah aliran kehidupan Tuhan itu yang menyegarkan kita. Ada gairah-gairah Tuhan yang Tuhan mau take over. Jadilah orang Kristen yang bergairah. Jangan jadi orang Kristen yang letoy, yang selalu dikalahkan oleh kejadian, oleh keadaan. Tapi di dalam diri kita ada Roh Tuhan yang kuat. Ada Roh Tuhan yang tidak terkalahkan. Jadi kita harus ingat diri kita itu jangan kita terlepas diri dari Tuhan, tapi selalu ingat di dalam Kristus. Kita ingat, ya di dalam Kristus, aku lebih daripada pemenang di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus, kita memiliki kasih, kuasa, pengendalian diri, atau mungkin bahasa lain pikiran yang waras, penguasaan diri. Di dalam Kristus kita memiliki buah-buah roh, kita bisa sabar. Di dalam Kristus kita memiliki kerendahan hati. Di dalam Kristus kita mempunyai semua buah roh itu. Jadi ketika kita mengalami hal yang gak enak, selalu masuk di dalam Kristus. Masuk di dalam Kristus. Sembunyi di dalam Kristus. Dan jangan ngempet ya, dalam arti gini, sabar. No, kamu sabar karena kamu sadar kamu tuh sama dengan Yesus ya. Jadi nggak usah ngempet sabar. Apa sih yang perlu kita ngempet harus sabar? Karena egonya kita terlalu berat. Ego yang harus dilepaskan. Tuhan aku letakkan. Seringkali kita lupa ya. Mungkin banyak yang baptis tapi nggak ngerti arti baptis. Baptis itu berarti mati bersama Yesus. Hidup dengan kuasa kebangkitan Kristus. Mati apa? Mati atas hidup yang lama. Mati atas hidupmu sendiri. Mengendalikan hidupmu sendiri. Cara pikirmu sendiri yang menurutmu harus seperti ini, itu kita harus mau meletakkan. Kita jangan gini, loh ya apa ya, aku ngadepi ini, nanti gini loh, nanti ini gini. Tuhan nggak suruh kita mikir jauh-jauh. Yang kita pikir belum tentu terjadi. Yang pasti kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kita meletakkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang kasih hikmat sendiri untuk menyelesaikan. Dan Tuhan bisa buka jalan yang kita nggak pernah pikirkan. Jangan jalannya kita wis gini, wis buntu tapi dipikir terus. Wis gak ada harapan tapi kita renung terus. Kita nggak merenungkan apa yang memberi kita kekuatan, tapi kita merenungkan apa yang membuat kita semakin nyungsep. Kita nggak mengizinkan dikuasai roh, tapi tambah mengendalikan diri dengan kekuatan sendiri. Itu yang membuat kita itu seringkali jatuh di dalam terjebak kehidupan rohani. Kita nggak pernah bertumbuh, kehidupan kita nggak pernah berkemenangan, dan kita terus menerus kayak jadi orang Kristen. Mana janji Tuhan? Mungkin ada yang terima nubuatku nggak pernah terjadi. Saya nggak tahu kalau nubuat itu mungkin hamba Tuhannya salah nubuat, atau mungkin kita nggak pernah bisa meresponi dengan baik. Tapi kalau kita meresponi dengan baik nubuat Tuhan itu, kalau itu benar dari Tuhan, pasti terjadi. Jadi percuma kalau kita ngejar-ngejar hamba Tuhan hanya supaya lego, tapi kita tidak mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mau mengisi diri kita dengan kebenaran. Kita jalan pakai perasaan, bukan pakai kebenaran. Kita yang rugi. Karena apa? Kita nggak bisa membiarkan diri kita dikuasai oleh Tuhan. Dan kalau kita nggak dikuasai oleh kebenaran Tuhan, kita nggak dibebaskan.
Di mana ada kebenaran, di situ kita dibebaskan. Di mana ada Roh Allah, di situ dibebaskan. Masalahnya, di mana kita membangun, kapan kita membangun kesadaran akan firman Tuhan dan kesadaran akan Roh Allah di dalam hidup kita. Kalau kita bangun, baru dibebaskan. Kalau enggak, masih mau jadi Kristen secara pasif, nunggu mujizat datang, keselamatan itu gratis. Kita percaya hubungan kita dipulihkan. Tapi janji Tuhan itu perlu kita action, kita masuk, kita memiliki kebenaran, hidup dalam kebenaran, kita berubah, cara pikir kita berubah, cara hidup kita berubah, dipimpin Tuhan, melewati peristiwa-peristiwa kita dibangun, kita diajarkan sifat-sifat ilahinya Tuhan, kita belajar menyerahkan apa yang dulu kita merasa oke, sekarang jadi nggak oke, ketika Tuhan menciptakan kita bangun hubungan, kita belajar dengar suara Tuhan dari langkah-langkah kecil, maka disitulah baru kehidupan kita tuh menjadi terang. Ya, kehidupan menjadi terang ketika Roh Allah menguasai kita. Tidak ada orang yang dikuasai Roh Allah hidupnya dalam kedagingan itu tidak ada. Yang kalau orang bilang, oh aku dikuasai Roh Allah hidupnya dalam kedagingan, itu palsu, itu bukan dikuasai Allah. Ya, kalau orang dikuasai Roh Allah berarti kehidupannya pasti seperti Allah. Karena bukan hanya kuasanya seperti Allah, tapi sifatnya juga seperti Allah. Kalau kuasanya, dukun ya punya kuasa, sihir ya punya kuasa, tapi Roh Allah itu kalau dikuasai Roh Allah lengkap, sak sifatnya, sak kuasanya, sak otoritasnya, itu ada semua. Ya, mungkin itu coba mungkin nanti malam atau mungkin habis ini, mungkin saudara bisa share ya, apa maksud, apa makna kalimat ini Yohanes 1 ayat 4. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bagaimana kita menyadari kekuatan, potensi yang ada di dalam dirimu yang sebenarnya terbelenggu, kita nggak pernah tahu. Itu adalah unlimited sesuai seberapa kamu berani percaya. Kalau kamu jalan sama Tuhan, kamu berani percaya seberapa, maka itu menjadi porsimu. Karena seberapa kamu berani percaya, kamu akan bergerak menuju ke sana. Kalau kita nggak berani, kita berani percaya ya sedikit, kayak aku ya segini ya, bisa jadi segini. Tapi kalau kita berani percaya lebih, dan berani percaya itu memang bukan sesuatu yang manusiawi ya. Maksudnya bukan di dalam kedagingan kita percaya apa yang kita mau, tapi di dalam kebenaran Tuhan mensingkapkan hal-hal baru, level-level baru, butuh kehausan, butuh kerinduan, butuh ketaatan, butuh pikul salib sangkal diri, itu satu paket. Tapi bayangkan Tuhan Yesus berkata, perkara-perkara yang lebih besar kau bisa lakukan. Seberapa besar hari ini yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita masih banyak masalah, mungkin banyak yang belum dipulihkan, tapi bukan hanya potensi dipulihkan, potensi melampaui pemulihan, jadi agen pemulihan, jadi agen yang memancarkan kuasa kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kita itu dipanggil serupa dengan Kristus, bukan hanya sifat dan kuasanya. Ya, banyak orang memancarkan, oh ya, dipenuhi roh berarti kuasanya, kuasa, tapi tidak punya karakter. Ya percuma juga, lengkap paket karakter dan kuasa. Ketika karakter dan kuasa baru kita itu mencerminkan Tuhan. Kuasa tok tidak punya karakter, Tuhan bilang aku tidak kenal dirimu. Karakter tok tidak punya kuasa, ya tidak bisa jadi terang karena tidak bisa jadi berkat buat orang. Ya mungkin itu. Silakan yang lain kalau mau men-sharingkan atau menambahkan atau mungkin apa yang didapat dari mengenali bahwa di dalam diri kita itu ada aliran-aliran kehidupan yang seharusnya setiap hari bisa menyegarkan diri kita. Ya silakan, mungkin Neni duluan ya, soalnya mesam-mesam terus itu. Neni, kecil lu ya toh, saya bingung. Ayo share. Tuhan itu kayak ya itu tadi, kita itu dipanggil itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita sendiri, tapi kita juga terbeban buat orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip dia itu pengen sharing tapi nggak ada yang diajak ngomong, akhirnya kan tanpa sengaja ketemu kita, terus saya bisa memberitakan Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu bukan suatu kebetulan, dan itu terjadi pada kliennya cuma 10 menit, tapi saya
Isa ngomong-ngomong sama dia itu sekitar 1 jam lebih. Nah, makanya jadi kayak nggak itu ya, nggak jadi beban akhirnya. Tapi kayak hati saya tuh kayak damai gitu loh. Isa menceritakan tentang Tuhan ke orang-orang yang belum kenal Tuhan itu kan sungguh sangat luar biasa ya. Apalagi kita kan nggak ngerti kondisi orang tadi itu seperti apa. Tapi saya percaya bagian kita cuman menabur, nanti Tuhan sendiri yang menumbuhkan. Saya cuman bisa taat, dan waktu Roh Kudus bilang apa, tuntun apa, itu ya Tuhan sendiri yang bekerja di dalam diri saya. Saya percaya sih seperti itu, karena meskipun kliennya tadi itu ndak jadi, wis naik turun, tapi akhirnya nggak jadi, tapi sukacita di dalam hati saya itu ada gitu loh. Tuhan tanpa sengaja ini tadi aku kok nerocos ngomong tentang kau ya, ceritain kau ya. Aduh, rasanya tuh kayak semakin apa ya, cinta gitu loh sama Tuhan itu. Ternyata Tuhan itu benar. Yang saya dapat kemarin itu dalam saya 50 ayat 4 kalau nggak salah itu ya. Jadi kita, urapan Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita sih, tergantung kita itu mau memanifestasikan keluar apa enggak. Nanti kan jadi lemak ya, C. Masuk tak akhirnya lemaknya mengembang ke kanan ke kiri bagi tubuh kita, tak akhirnya gak sehat nih, gak disalurkan ya. Nah itu tadi kita tanpa sengaja ketemu orang-orang yang seperti itu. Mungkin wes bapak kliennya gak jadi naik turun, wes gak ngurus. Yang penting ya itu tadi bisa itu memberitakan Tuhan itu wes luar biasa, kayak sangat senang gitu loh. Pulang pun itu bisa senang, bisa sukacita. Gak ngerti itu nanti tumbuh apa enggak, wis tergantung Tuhan sih. Ya itu sih pengalaman yang kemarin itu. Makasih, C. Kamu ingat ya waktu Tuhan Yesus ketemu orang Samaria itu, wanita Samaria, di bawahnya murid ngajak dia makan, dia kan bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ya, kamu pulang itu sukacita, senang karena kamu puas, kamu marah, ngeri nggak? Karena kamu sudah melakukan kehendak Bapa. Loh, itu makanan rohani, batinmu puas, batinmu kenyang. Itu sungguhan saya pernah juga alami waktu itu. Ya kita melayani gini-gini terus malam, Tuhan aku persembahkan ya apa yang aku kerjakan. Waduh, kayak puas gitu ya. Aku ingat ayat itu. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, itu kita kayak makan, kita puas gitu loh. Itu puasnya itu enggak bisa dibeli sama kita beli barang-barang merek atau apa. Itu kan kalau barang merek itu kan sering gini. Pengen, mari beli, aduh kayak apa kan gitu kan ya. Mari beli nggak tambah puas, tambah kayak apa gitu ya kan. Tapi beda kalau Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita tahu kesempatan ini Tuhan yang buka, bukan kita yang cari-cari, wong kita nggak rencanakan, Tuhan yang buka, lalu kita masuk, kita segenap hati, kita tahu, aduh sudah jobku selesai hari ini gitu ya, melakukan kehendak Bapa, porsimu selesai, kamu puas, batin kita dipuaskan Tuhan, itu nggak bisa dibeli oleh apapun. Itu pengalaman yang indah ya mungkin yang lain, Shelly. Di ayat yang di dalam Tuhan ada hidup itu ya. Kalau kita di dalam Tuhan itu ada pengharapan, itu yang membuat kita itu bisa hidup. Saya ini minggu-minggu ini kemarin tuh sama teman ada kita melayani satu AI sih. Sebetulnya itu dia Batangkara, papa mamanya nggak ada, meninggal, terus cicenya juga meninggal, suami cicenya meninggal, jadi dia tuh sendirian. 2 tahun yang lalu itu dia pernah datang ke tokonya temanku, mau ngekos di situ gitu. Nah, ini bukan nggak punya rumah, punya, cuman karena dia kan agak gaptek gitu kan. Maksudnya kalau sudah agak tua kan susah cari Grab atau akses keluar untuk cari makan. Jadi dia itu mau cari kos-kosan gitu. Itu terus akhirnya pergi, nggak jadi. Terus terakhir waktu Mei kemarin itu tinggi-tingginya COVID kalau nggak salah, dia datang gitu ya, terus nggak mau pulang. Di tokonya temanku itu dia bilang nggak apa-apa, aku tidur di kursi. Terus teman-teman nggak bisa, mamanya kan ada kos-kosan cuman penuh, jadi dicarikan di daerah di daerah rumahnya situ
nanti kalau ada kamar kosong dipanggil. Dan ternyata Sabtu kemarin itu terus AI ini juga hire, maksudnya ada warnen gitu loh, nengokin dia sesekali, beliin makanan. Itu kemarin dia tuh sudah sangat kurus gitu, terus dipanggil temanku gitu loh, dia bilang rumahnya buat dia, terus ada ATM sama ada beberapa hartanya tuh buat dia gitu. Terus nggak usah nggak usah, enggak, aku sudah nggak pakai gitu kan. Terus habis gitu ini kurus gitu loh, akhirnya dibawa ke rumah sakit karena muntah-muntah terus tak bilang nih nggak boleh karena tiap pagi dikasih, ternyata diminumin jeruk, lambungnya kan nggak kuat kalau mah gitu loh, jadi kasihan sekali tulang sama kulit gitu loh. Pas dibawa ke rumah sakit diinfus ternyata nggak lama nggak sadar. Terus kita ini merasa ya kita tetap harus berdoa, soalnya harus dibisikkan gitu loh, siapa tahu ada sakit hati atau apa supaya dilepaskan. Ya saya tahu waktu itu saya cuma doa biar kehendaknya Tuhan yang jadi gitu. Kalau dia hidup juga dia menderita, tapi kalau Tuhan beri kesempatan semoga dia bisa lebih kenal Tuhan, karena dia itu, saya juga pertamanya nggak ngerti latar belakangnya kan, terus dipimpin temanku itu waktu sebelumnya itu Sabtu itu bilang kalau saya ini Tuhan Yesus, jadi dipimpin Tuhan Yesus gitu. Terus waktu kita lihat pertama datang tuh nafasnya kayak kita tidak pakai kayak tabung oksigen gitu. Jadi setelah didoakan kayak dia lebih tenang. Satu hal yang saya juga menemukan, kita kalau hidup itu kita mesti punya komunitas yang baik, mungkin nggak ada sanak saudara, tapi kalau ada komunitas yang membangun itu membuat kita itu juga nggak feel lonely gitu loh, jadi bergairah juga, dikuatkan juga. Jadi kalau kita ada masalah, kesusahan itu nggak dipendam sendiri. Dan akhirnya kemarin dulu tuh ayahnya meninggal. Ya itu sih, terus kita juga terbeban setelah melihat juga yang foto di share Pak Anton itu, kita juga maksudnya kita mau juga berdoa buat orang-orang yang sakit, jangan sampai mereka ini kecewa, pahit sama Tuhan, kok sakit, kok ini Tuhan tidak adil. Kan seringkali kita tuh banyak nemuin orang-orang kayak gitu. Tetanggaku di sini juga ada tuh AI janda, anaknya 3, 1 sakit epilepsi, lebih tua dari kita, tapi dia kayak masih anak-anak gitu loh pemikirannya. Terus yang 2 tuh rebutan harta, kasihan sih. Ya kalau setiap kali ada apa terus kalau ada apa-apa telepon aja. TV-nya rusak, nggak bisa nyala gitu, kita ke sana. Terus juga maksudnya kita kadang-kadang nggak usah muluk-muluk ya, mau melayani yang di mimbar atau yang di apa. Saya cuma mikir waktu saya berdoa, ada teman saya juga, mamanya teman saya itu juga kesulitan keuangan gitu, gaji suaminya ngepres, biaya orang tua di hari wariwi. Saya cuma bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau supaya kita ini jadi berkat, nggak usah harus wah tapi apa yang ada. Tuhan ingatkan saya untuk kita jadi berkat ya di Samaria, terus Yerusalem, sampai seluruh dunia kan, sampai seluruh dunia. Jadi ya apa dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa, seperti yang Neni bilang ya, nggak usah yang harus materi, tapi untuk perhatian, doa kita itu menguatkan orang-orang di sekitar kita, sehingga orang tua akan melihat ada Tuhan di dalam kita dan kasih itu terpancar, sehingga mereka itu tertarik, kayak AI yang pasnya itu tertarik, sehingga kalau ada Sabtu ikut komsel gereja kita, dia tuh bilang AI itu gak bisa baca, tapi AI itu kalau denger kayak gini tuh artinya AI ayem, ya kan gitu. Jadi kan ada sukacita, ada kerinduan sama Tuhan gitu. Kalau saya sharing tentang talenta, dia bilang, iya kalau AI sekarang nggak bisa menghasilkan talenta atau apa, tapi kita bisa kuatkan loh AI. Dengan AI berdoa, mendoakan anak-anak AI, itu juga AI belajar mengembangkan talenta. Pendoa itu juga pekerja yang luar biasa, sangat luar biasa, bukan tidak ada apa-apa. Jadi dari situ saya juga belajar, ya, maksudnya kita ini nggak cuma harus yang gembor-gembor wow, tapi kita sedikit demi sedikit sehingga kemuliaan Tuhan itu. Amin.
Ya, Shell, thank you, Shell. Aku ingat buku Rick Joyner ya. Dia tulis gini loh. Di sorga, tempat tertinggi itu bukan tempat yang hamba Tuhan. Tempat berdoa syafaat. Bagi mereka yang berdoa tidak dikenal orang. Mereka setia. Karena hatinya murni kan. Bukan kalau justru orang yang di mimbar itu kan ujiannya lebih berat. Karena kan dilihat banyak orang, godaannya banyak. Hatinya gampang tergugah kan, gampang terseret, tidak murni, sangat mudah. Dan pada akhirnya kalau nggak bisa menang terhadap tidak menjaga diri, seringkali banyak mereka terkenal di bumi tapi di atas nggak kenal Tuhan. Makanya Bella ini sama Tuhan disuruh tulis di firman itu bukan suatu hal yang untuk kita remehkan ya. Itu berarti satu hal yang sangat sangat sering menjadi kejatuhan hamba-hamba Tuhan itu di situ gitu. Ya, ya justru hal-hal yang mungkin orang Tuhan, saya rasa gak perlu ya sesuai apa yang Tuhan yang ada di depan mata. Siapa yang dieksposkan ke kita? Kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang butuh bantuan, mereka yang memang jadi porsi kita. Meskipun melayani orang ini, orang nggak tahu, nggak kenal, ya it's alright. Porsi kita selesai dapat 100 daripada dieksposkan ke banyak, nggak selesai ya cuma dapat 50, 60. Ya kan kita juga yang maksimal sesuai porsi kita yang Tuhan nilai, bukan kita mau sesuatu yang besar yang hanya karena kedagingan kita sendiri. Nah, banyak orang kan karena kedagingan mencapai panggilan dengan kedagingan, percuma juga tidak berkenan. Grace, ayo Grace, sudah lama nggak datang. Hari ini nggak komsel kan? Nggak komsel, diganti minggu. Belum ada ya, Ais. Ya, mungkin yang lain silakan. Cepang. Cepang, Pang. Share sedikit aja. Dalam Tuhan itu memang membuat kita semangat ya. Itu otomatis sih. Kalau Tuhan itu sudah ada di dalam kita, otomatis itu pasti kita akan semangat dan otomatis selalu tersenyum. Pokok sukacita lah, itu otomatis. Cuman itu semua itu tetap harus dijaga. Jadi pada saat kita mulai nggak taat, pelan-pelan sih, pada saat kita mulai nggak taat, misalkan kita dengar Roh Kudus untuk ayo doa, baca firman. Nah, Tuhan repot, nanti ya Tuhan. Nah, terus lupa. Nah, terus lupa, yaitu awalnya diingetin sama Tuhan. Tapi kalau kita tetap mokong-mokong terus, lama-lama suara itu enggak kita dengar lagi. Nah, itu pelan-pelan semangat sukacitanya yang kita rasakan itu pelan-pelan memudar. Nah, itu yang harus kita jaga. Dan sampai apa yang Tuhan sudah kasih karunia-Nya itu buat kita, itu sampai lepas gitu loh. Jadi tetap harus dijaga. Jadi setiap kali kita belajar untuk taat terus, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh kita untuk lakukan. Ya itu sih. Ya, thank you, C. Menohok dan menusuk ya. Yang lain mungkin, ya Lausu mungkin mau membagikan sesuatu. Ya Lausu mau membagikan sesuatu. Ya, Chris nih. Chris nih. Yes, I'm here. Ya, Bentar. halo. Halo. Anakku nih berisik banget ya tadi. Enggak denger kok. Dia di sebelah aku, dia tadi main aja sama temennya. Apa ini mau untuk apa? Saksian kah? Sharing apa gimana? Ya, sebenarnya hidupmu kan juga maksudnya ada aliran kehidupan Tuhan yang terus
terus mengalir ya, maksudnya apa yang kamu alami, hal-hal yang sangat berat, tapi kan ya sebentar nangis, tapi masih bisa ketawa, ya kan masih bisa nyeret-nyeret, tapi tetap jalan, tetap bertahan dan Krisni ini kuat sekali sebetulnya kalau aku lihat ya dibandingkan banyak orang termasuk kuat sekali. Sebenarnya sih bukan kuat ya, cuma ya setelah menjalankan dari pengalaman hidup pribadi, apalagi kan semenjak ya mulai mengenal Tuhan ya. Aku kan dulu backgroundnya juga bukan Christian gitu loh, jadi mulai belajar tuh dari pergumulan hidup. Jadi sebenarnya perjalanan proses belajar juga jatuh bangun, sudah mulai bangkit, terus kehantam lagi, diserang lagi. Jadi untuk mencapai, pokoknya bener sih yang waktu itu aku ingat nasihat ya, jangan lihat pain-nya itu loh, jangan lihat kesulitannya, prosesnya ini nggak akan ada mudah, tapi lihatlah pokoknya yang tujuan ke depannya gitu loh. Emang itu yang kita pegang, harapan dan janji dengan Tuhan kan. Akan selalu ada harapan indah, selalu akan ada kemenangan bersama Tuhan, itu aja yang kita pegang. Jadi memang berjalan dengan Tuhan itu tidak mudah dan penuh batu kerikil, nanti disangka udah enakan, udah lebih calm down, nanti serangan baru lagi, unexpected things, it happens like that gitu loh. Jadi memang tidak mudah. Jadi yang lagi aku hadapi ya ini sebenarnya lagi masalah baru lagi, cuma kayak aduh. Aku tuh tadi pengen kontak kamu loh, Ying, makanya tapi I was thinking I'll do it later. Jadi benar-benar masalah baru lagi, and then like it's quite serious juga sih. Tapi itu yang aku bilang, setiap kali aku dihantam lagi, yang aku ingat cuma yaitu cari Tuhan lah. Udah nggak ada lagi tempat kita mencari pertolongan, bersandar ya hanya pada Tuhan. Walaupun memang hasilnya belum sesuai yang kita inginkan ya, memang masih panjang gitu loh. Tapi ya sudah, nggak berhenti berharap, nggak berhenti putus asa, nggak berhenti, maksudnya tetaplah melangkah maju, tetap Ya. berpegang sama Tuhan yaitu. Ya, thank you Krisni. Bukan hanya nggak berhenti melangkah ya, nggak berhenti berespon apa yang benar ya. Nah itu juga. Meskipun dalam merespon yang benar itu sakit-sakit, daging kita sakit-sakit gitu ya toh. Iya. Tapi ketika kita tetap merespon yang benar, meskipun kita rasa sakit, di situ kita itu indah di hadapan Tuhan. Ngerti nggak? Ketika Betul. kamu memuaskan Tuhan, maka Tuhan itu pertolongannya meskipun mepet-mepet tapi nggak pernah terlambat, ya toh? Benar. Selalu tepat Ya kan, waktu. kamu banyak alami kan? Iya. Walaupun in pain, tapi ketika kita doa cari Tuhan, nangis sungguh-sungguh, ada kayak beautiful feelings itu loh yang nggak bisa di-describe. Cuma kita yang ngerasain gitu ya. Jadi habis doa bersujud pun ada kelegaan, ada kayak kedamaian, sejahtera gitu. Nggak tahu gimana ngomong ya. It's just like beautiful feeling gitu loh. Memang benar. Penghiburan dari Tuhan sendiri Iya. ya. Benar, Iya. karena kamu haus, kamu cari Tuhan. Aliran kehidupan itu menyegarkan kamu, memberi kamu kekuatan. Makanya jangan pernah bergumul sendirian. Jangan memikirkan masalahmu sendirian. Bahwa di hadapan Tuhan, kita mikir tambah sendiri, tambah jeru, tambah putus asa. Betul, tambah depresi. Iya. Depresi, benar. Iya. Nggak sanggup pokoknya. Ya Tuhan yang mampukan, Tuhan yang beri kekuatan. Gitu sih. Ya, thank you. Mungkin yang lain silakan. Ini di sini ada sama Pak Daniel, atau ini Pak Dwi ini baru masuk ya. Halo, shalom. Baru masuk ya? Tadi belum ikut ya, Pak Dwi? Tadi udah, cuman karena sinyal katanya agak turun gitu loh. Oh, jadi udah masuk, cuman ada sinyalnya aja yang belum. Oh, oke. Pak Dwi ada yang mau di-sharingkan, Pak Dwi? Nggak ada sih, nggak ada, baru masuk kok ini. Oke. Yang lain mungkin C. Esther? Belum ada, Yin. Oke, C. Monik? C. Monik? Lagi kerja. Halo kayaknya. semua. Tapi aku mati kamera ya, soalnya dia Ya. tempat kerja.
Ya, Iya, sharingnya sebetulnya banyak banget, cuman yang intinya aja. ya. Saya mau sharing, mami saya itu kan kena cancer tahun 2019 dan akhirnya Tuhan sudah panggil beliau tahun 2001 Desember kemarin. Terus sekarang saya juga lagi berdoa buat adik saya mengalami hal yang sama. Tapi yang saya mau saksikan adalah sepanjang perjalanan yang keluarga saya hadapi ini, Tuhan tetap kasih saya itu damai sejahtera dan kekuatan untuk saya dan adik-adik. Jadi, walaupun tuh kayaknya kita secara daging protes ya. Aduh Tuhan, yang benar aja Tuhan, abis mami sekarang adikku Tuhan. Ya cukuplah maksudnya, kok ini terus ya. Terus akhirnya Tuhan negur aku, kamu lihat nggak sepanjang perjalananmu ini, aku tetap menyertaimu. Aku tidak akan sekali-sekali meninggalkan kalian. Akhirnya aku bilang, Tuhan, aku minta ampun. Aku mengucap syukur Tuhan. Semua ini boleh terjadi, semua ini boleh aku lewati, tapi aku cuma minta satu Tuhan. Tuhan kasih saya kekuatan. Tuhan mampukan saya dan keluarga bisa lewat ini semua. Jadi puji Tuhan, saya dan adik-adik semua berjalan, kita terus support adik saya tanpa ada satu kurang apapun, karena saya tahu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya cuma minta satu, kasih mujizat-Mu Tuhan, pada saat adik saya kemo. Karena sia-sia Tuhan, segala peralatan dokter atau segala medis yang masuk dalam tubuh adik saya, kalau tidak ada campur tangan Tuhan, itu semua sia-sia. Saya berdoa cuma bilang begitu. Dan akhirnya benar. Tuhan mampukan kita ya, dalam roh kita semua Tuhan mampukan satu persatu. Itu aja sih sharing saya malam hari ini. Thank you. Ya, thank you Monik. Memang Tuhan itu in our greatest pain, He is there with us. Saya cerita ya, kemarin beberapa hari lalu saya ketemu hamba Tuhan. Dia cerita, dia itu meeting di gereja, lalu dia itu diminta maknya anterin aku ke rumah sakit. Jadi dia minta izin sama teman-temannya, dia anterin maknya ke rumah sakit. Habis itu maknya janjian, oke, aku jemput nanti jam 10. Terus dia kembali ke gereja itu. Waktu dia kembali ke gereja itu pagarnya terbuka, pintunya terbuka. Dia jalan pelan-pelan, ternyata teman segerejanya itu yang meeting itu semua lagi ngata-ngatain tentang dia. Semua lagi ngerasani lah, bahasa Surabaya ngerasani dia. Ya, seketika hati merasa dikhianati ya kan. Ini teman yang dipercaya. Kok jelek-jelekin dia. Dia buka pintu itu, dia pelan-pelan jalan, dia dengerin semua apa kata mereka, dia buka pintu itu, dia sengaja nunjuk ke mereka, aku denger semua gitu ya toh. Lalu dia marah, dia tutup pintu sekeras, langsung dia lari, dia pulang gitu ya. Terus ada beberapa temannya yang mungkin merasa bersalah itu mengejar dia gitu, tapi dia hati-hati mikir gini, jangan harap kamu bisa masuk lagi ke dalam hatiku. Lalu peristiwa dia dikhianati itu sudah dia lewati gitu ya. Tapi waktu itu mungkin dia lupa kalau di dalam dirinya ada luka yang masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Sehingga suatu saat Tuhan itu kirim hamba Tuhan dari luar negeri, kasih sebuah penglihatan ke dia. Bahwa dia masih ditawan dengan luka itu. Dan dia disuruh berbahasa roh, lalu dia dibawa kepada penglihatan kejadian yang sama. Cuma penglihatan itu ada peristiwa yang berbeda, yaitu mana? Ketika dia menutup pintu dan berlari, Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan dia. Jadi, aku merindingin ya. Di dalam masa-masa kita mengalami hal yang sangat menyakitkan, Tuhan itu ada. Di saat kamu menjerit, Tuhan itu ada. Bukan dia nggak dengar, dia ada. Hanya kadang-kadang kita terlalu fokus on our pain, kita cannot feel gitu ya, kita cannot feel, kita numb, tapi dia itu ada. Dan ketika dia dibawa kepada penglihatan itu dia ada, seketika the pain is healed, luka batinnya tuh sembuh, dia itu kayak dibebaskan. Dulu mungkin, karena kalau orang yang dilukai,
mengalami trauma berat, kalau kita tidak mengizinkan the love of God to heal our heart, kita itu bisa jadi orang yang keras. Karena kita punya defense, otomatis kita menutup. Kita nggak mau dilukai lagi, kita trauma. Makanya jangan hidup punya trauma. Kalau Tuhan bentuk kita, jangan sampai trauma. Tapi berikan, kalau memang kita dibentuk sakit sekali, kita minta Tuhan heal my heart. Aku pengen kasih-Mu itu mengalir. Bayangkan kasih Tuhan itu mengalir, healing every of your pain. Karena pain sakit yang kita alami itu jangan dimakan sendiri, tapi diserahkan kepada Tuhan. Dan minta Tuhan, Tuhan sakitku tak berikan, kasih aku aliran kasih-Mu. Di situ kita dipulihkan, di situ kita disembuhkan. Jadi kita itu jadi anak yang tidak trauma. Kita berani ngomong sama Tuhan, Tuhan bentuk aku, Tuhan selidiki aku, Tuhan ya. Kita minta Tuhan kasih aku kekuatan, dan God will give you. Tuhan akan memberikan kita kekuatan itu. Kadang-kadang memang tidak langsung, ada yang mungkin take a few months. Tapi kalau kita tekun, kita pasti, the love of God itu pasti kembali memberikan kita courage. Bagaimana kita tahu orang itu ada kepahitan? Biasanya seperti ini. Sok minta diproses Tuhan. Diproses itu sakit, gak enak. Saya sadari, kalau saya merasa ngomong gitu, berarti saya ini masih terbayang-bayang sakit saya. Tak bilangi ya, tidak usah ngomong kita minta diproses Tuhan. Tuhan juga tidak gila, tidak akan sembarangan proses kita kalau nggak ada yang perlu diproses. Tuhan itu izinkan kita melewati hal-hal yang tidak enak. Izinkan, bukan Tuhan yang berikan ya. Seringkali itu lewat itu, ketika kita tekun, kita memunculkan sesuatu yang ilahi. Kita nggak sadar, wah ternyata kita punya kapasitas untuk mengampuni itu bisa diperbesar ya. Ini orang penyakitnya kayak gini, kita masih bisa mau rela ya. Kita nggak sadar lewat sakit itu kapasitas ilahi itu bisa keluar. Kalau kita menang, tapi kalau kita kepahitan ya sudah kita kalah ya. Tuhan itu biasa kan, biarkan aku kayak gini. Ya itu orang yang kepahitan. Itu orang yang tidak bisa menang, tidak teruji, hamba yang tidak teruji. Sedangkan kalau kita mau serupa dengan Kristus, pasti selalu kita diberikan kesempatan melewati peristiwa-peristiwa mungkin kelihatannya menyakitkan dan dirasakan juga menyakitkan, tapi semua itu hanyalah untuk menguji apakah kita punya ketekunan untuk tetap setia, apakah kita bisa tetap baik meskipun dianiaya, ya kan? Apakah kita masih bisa memancar, berespon benar seperti apa yang Tuhan mau ketika keadaan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, itulah kita harus bisa memandang peristiwa sebagai kesempatan, dan bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima kalau kita selalu berjalan dengan benar ya. Mungkin yang lain, Yeni, silakan Yeni. Papamu sekarang gimana Yeni? Bapakku sekarang lumayan sih, udah agak enak, tapi suaraku kayak ini lagi batuk, jadi tenggorokan. Kamu kena COVID ya? Suara saya jadi nggak tahu COVID atau apa, tapi cuaca kali lagi di sini kan angin terus hujan. Jadi kalau agak ini nanti agak suaranya hilang ya? Sudah mulai ada ya, agak serak, suara agak serak. Halo. Iya, nggak apa-apa. Papa sudah baikan ya, Papa? Ya sudah, puji Tuhan, sudah lumayan, sudah bisa beraktivitas. Cuman kalau pas lagi kecapean, lagi itu berhenti, terus itu kalau pas lagi enak mulai itu lagi beraktivitas. Iya, masih di bawah dalam doa. Semakin kita doa kok banyak ya, kayak diserang-serang. Tapi tetap bersyukur. Nanti sudah jangan ngomong, suaramu kok kayak gitu. Nanti kalau kamu sudah sembuh, kamu telepon aku ya. Iya. Ya. Nanti kamu sudah sembuh telepon aku ya. Apa kamu bisa WA aku aja lah. Daripada ngomong suaranya ngomong paru. Ya. Iya, main. Ya, Tuhan berkati ya. Semangat tuh, jangan menyerah. Jangan pernah terintimidasi, semakin berdoa semakin diserang ya. Dia nyerang, kita serang balik. Kita pakai kekuatan Allah kok, iya kan? Jangan takut ya.
tapi harus jaga hidup harus hidup benar, hidup kudus. Ceyoke, ayo, Ceyoke, pas tidur, kadang-kadang ketiduran dia soalnya. Ceyoke, kleng. Ya, ini antara ketiduran. Cik Christine mau menyampaikan sesuatu? Gimana harimu hari ini? Apa penuh ketegangan? Ya gitu. Ya. Ayo kamu tidur tak? Nah ini loh. Oke, sorry. Nyari mute-nya ini loh, karena aku pakai handphone nyari mute di bawah kiri ternyata. Oh, oke. Kira ketiduran ya. Apa Mek Yim? Enggak, apa Dik ya, Cek. Biar Cek Yoga ngomong dulu ya, Cek. Oh iya. Soalnya kok mandel kabeh. Ayo, Cek Yoga mau sharing apa? Oh, aku sharing belum ada yang ingin minggu ini. Pada bisa sharingkan. Ya cuman apa ya, tetap terus berharap kalau apa ya, cobaan yang kita akan kekuatan kita gitu. Ya minggu-minggu ini sih aku selalu ingat itu terus. Gitu. Jangan bilang kalau aku nggak kuat gimana, karena itu tidak cocok sama firman. Firman kan kamu tahu tadi bilang pencobaan tidak memiliki kekuatan. Kalau kamu diizinkan melewati, berarti kamu punya kekuatan. Ya, mungkin memang tidak semua orang alami apa yang kamu alami. Tapi kalau kamu diizinkan melewati, berarti kamu punya kekuatan di atas orang rata-rata untuk menang. Ya, jadi jangan menyerah. Untuk berharap. Jangan kekuatanmu ditaruh kepada manusia. Jangan kekuatanmu ditaruh kepada solusi harus kayak gini. Enggak. Kekuatanmu hanya ditaruh kepada Tuhan. Tuhan mau kamu belajar apa, itu yang kamu ubah, itu yang kamu belajar dan kamu sadari. Ketika kamu berubah, maka pemulihan itu terjadi. Sebenarnya pemulihan itu semua yang kita alami itu sebenarnya kebanyakan itu ya memang nggak semua, kebanyakan ada karena kita sendiri kurang tidak hidup dalam kebenaran gitu. Kalau Tuhan izinkan, pastilah semua orang lah, masih aku juga punya hal-hal sing Tuhan terus secara berkala juga singkatkan. Ini pengertian ini kurang tepat, cara kamu memandang ini kurang tepat ya, itu yang harus kita tobat. Kalau kita ditunjuk kita mau berubah gitu ya, kita tidak mempertahankan apa yang salah. Dan dulu kita nggak sadar kalau itu salah gitu, kita seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya, Ce ya. Ya, amin. Ya, oke. Ce Christine mungkin mau memberi nasihat buat Ci Yoke. Bisa. Yalah. Wis nggak perlu dinasihati lagi, dijalani saja. Ya, betul loh, Ce Yoke. Kamu itu ojo cari orang. Semua orang ngomong gini. Ya no, Ce Yoke ini berproses, ngono loh, dinikmati aja. Di sini kita nggak ada sing sempurna, mana ada yang sempurna, semua ya berproses. Kayak katanya Cing Yin tadi kan, Tuhan itu mengasih kemenangan itu nggak langsung berat gitu ya, maksudnya, tapi layer by layer kita itu diajar untuk satu, sabar di dalam penderitaan, di dalam segala kesakitan, di dalam segala hal, tapi nanti kan ada ketekunan, ada endurance, ada itu. Tuhan itu ngasih kemenangan enggak cuman sesuatu sing materi kalau aku ngelihat ya, tapi sesuatu yang dari dalam keluar. Amin. Dan ya itu yang diubahkan Tuhan, karena sebenarnya manusia itu kan salah persepsi dalam arti itu kemenangan tuh selalu pikirnya ya itu tadi yang dari luar, eksternal ke dalam. Padahal sebenarnya arise and shine itu from inside out berkali-kali, tapi makin hari makin berjalan sama Tuhan, ya memang Tuhan tuh mendidik kita semua di sini ya, yang mau diolah termasuk saya pun melewati itu, aduh, gitu ya kan.
Bukan berarti sekarang aku ketawa-ketawa gini terus nggak ono masalah gitu lah. Saya samalah. Samalah semua di sini pasti juga Tuhan bentuk, Tuhan ubahkan supaya kita arise and shine tapi dari Amin. dalam, Yes. bukan dari luar. Yes. Tapi kita selalu kan merasa sama ini, waduh ya, menang itu selalu yang kelihatan mata. Tapi enggak. Makin kita mendekat sama Tuhan, ya Tuhan mau bentuk itu dari dalam keluar. Dan itu kita nggak perlu ngoyo sebenarnya, tapi Tuhan ngajarkan dengan kesabaran, dengan waktu yang lama, dengan banyak hal, supaya itu jadi otomatis. Bukan dibuat-buat, bukan double standar, tapi alami natural kita itu ya seperti itu. Ya itu sih yang aku pelajari sih. Termasuk aku boleh berbicara ya, prosesku tuh mulai 2011 sampai sekarang. Jadi piro tahun? Tahun ya? 11 tahun. 11 tahun jadilah hari ini. Nah, jangan Ini putus aja asa ya. menang, Musuh belum masih 40 berkemenangan tahun. 100% kan itu ya. Musa 40 tahun, jangan menyerah. Diakurat mau dikikis. Dan yang satu lagi saya pelajari beberapa belakangan terakhir ini ya, Tuhan kayak ada ngajarkan adalah, yaitu tadi saya sempat cerita sama Neni juga, kalau sesuatu Tuhan itu ajarkan bahwa kita tuh berjalan sama Tuhan, dan kita tuh harus memandang bahwa semua pertarungan kita tuh bukan cuma yang kelihatan mata, tapi pertarungan kita tuh ya di pertempuran di udara. Dan Tuhan ngajarkan di dalam segala hal yang kita alami hari ini, itu ada sesuatu yang diubahkan di alam roh kita. Saya kayak tembok Yeriko itu, temboknya nyata, fisik. Tapi Tuhan suruh muteri 7 kali. Ada apa kan gitu kan. Dan memuji Tuhan, menyanyi, ya kan. Itu roboh fisiknya. Padahal tembok itu yang mengelilingi kayak benteng. Ya, ini yang benar-benar kayak ya apa ya? Ya Tuhan mulai maksudnya mengajarkan lah buat saya juga bahwa pertempuran yang kelihatan mata itu sebenarnya juga pertempuran yang kamu harus lakukan juga untuk dengan di alam roh, dan sesuatu yang harus kamu perjuangkan juga dari dalam, yaitu dalam intimasi dengan Tuhan, dari kedekatan dengan Tuhan. Dan pada saat itu ada joy, ada sukacita, ada praise, ada pujian. Itu sesuatu yang di alam roh yang berusaha menyerang kita itu juga roboh, seperti tembok Yeriko itu tadi. Yang kelihatan mata itu bisa roboh dengan sesuatu yang tidak kelihatan mata, cuman pujian, cuman itu ya kan. Itu pertempuran yang kita semua. Jadi, semua di sini saya yakin pasti juga punya banyak pertempuran sendiri ya, perjuangan sendiri masing-masing. Nggak tahu keluarga, nggak tahu keuangan, nggak tahu pertemanan, nggak tahu dengan anak, istri, sembarang kalir lah, pokoknya hubungan lah ya, maksudnya banyak hal lah, sakit, apa semua. Tapi Tuhan ngajarkan arise and shine, tapi bukan dari luar, tapi dari dalam, dengan unduk dengkul, ya toh, bermodalkan sesuatu yang tidak kelihatan. Ya ini yang kalau saya dengar dari Pastor Joshua selalu, kalau kamu mau breakthrough ya harus breakdown kan gitu. You have to be bend down. Jadi bend down itu ya menekuk berlutut ya, bend down sebelum kamu breakthrough. Jadi di kayak gas itu di press baru mental. Ya itu aja sih mau tak tambah hari ini. Mungkin ya itu karena pengalamanku juga sih ya, pengalaman pribadi. Ya, thank you. Yang di belakangmu mau nambahin nggak itu? Sapa double D. Dengar ya? Ya, double D di belakangmu mau nambahin nggak? Yang dua-dua namanya D. Kok suaranya gak kerungu? Oh nggak dengar ta? Sing di belakangmu tuh. Oh nggak dengar ya? Hah? Yang lain dengar nggak ya suaraku ya?
Masuk. Wanter ngomong denger. Di belakangmu tuh loh, double D itu mau sharing apa enggak? David and Delvin. Denger banter Yin, Christine commute mungkin tuh. Tapi suara Christine Kan Delwin lagi makan. Oh, Delvin dan Delvin lagi makan. Oke. Kalau gitu mungkin tadi Pak Dwi mau sharing sesuatu ya? Yang nggak usah popo. Hah? Nggak usah orang popo. Jelas, Lagi pergi ke Turki. jelas orang popo. Oh iya. Dari mana ya? Dari mana Pak? Surabaya bukan ya? Dari Jakarta. Oh Jakarta. Ya Jakarta lagi ngikuti Surabaya orang popo ya. Mungkin ada pokok doa yang mau didoakan. Saya Ci Ya. Bantu doa besok adik saya Grace, dia kemo yang kedua. Jadi dia Surabaya. Oke. Dia udah berangkat tadi pagi. Oke. Udah itu aja Ci. Thank you. Ya oke. Ya, Yin juga untuk ini ya, beberapa orang yang sakit tadi itu ya, demam berdarah juga ya. Besok anaknya Eli juga mau periksa lab juga. Oh, anaknya Eli. Ya tadi sudah doakan si anak Eli yang anak Christine ya. Bukan Christine ini, Christine-nya C. Esther. Nggak tahu Christine yang mana itu, C? Hampir nggak pernah ikut Zoom sih. Oh, iya. Ya, oke. Kita doakan ya buat teman-teman yang sakit. Pak Dwi juga sakit ya tadi ya? Saya. Apa sah? Saya nggak sakit saya. Bukan ya, sakitnya berproses. Sakitnya diproses lah maksudnya. Enggak. Enggak ya? Oh, iya. Itu Yeni Ukat juga tuh didoain. Ya, Yeni mungkin papanya ya. Papanya Yeni ya. Oke. Oke, kita bagi. Saya pasti mendoakan Yeni. Aja. Bapaknya ini sakit apa ya? Kepala sakit itu, kepalanya sama wajahnya itu kayak berat gitu katanya. Kepala sama wajahnya itu berat, terus kalau jalan itu pingsan kayak mau pusing gitu. Migrain atau vertigo gitu? Papa itu diserang kuasa gelap, Shell. Iya, nggak pernah sakit-sakit, cuma satu kali, baru kali ini sakit lah. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan kami mengucap syukur buat kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Kami berkumpul Tuhan, kami bersatu hati, kami mau bawa Bapaknya Yeni Tuhan di dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang mengalir Tuhan melalui Bapaknya Yeni Tuhan. Bahwa kuasa kesembuhan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi Tuhan, Engkau yang ampuni Tuhan, dan Engkau yang mau menyembuhkan dengan sempurna. Kalau ada kuasa mau menghalangi Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada. Tuhan kami percaya Tuhan dengan iman anak-Mu ini juga Tuhan, yang sungguh-sungguh berdoa buat papanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang mendengar, dan kami percaya Tuhan ada suatu kemenangan dan sukacita yang akan terjadi Tuhan di dalam keluarganya Yeni Tuhan. Kami percaya sungguh-sungguh Tuhan menyerahkan papanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mau bertemu secara pribadi Tuhan untuk papanya Yeni, dan dia boleh mengenal Tuhan Yesus dan kasih Tuhan Yesus yang memancar menyembuhkan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa Bapaknya Yeni. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Cik Christine, mungkin kamu mau doa?
Ya. Yes. Amin. Yes, Lord. Amin. Ada kesibukan sendiri-sendiri, tapi kami percaya Tuhan, seperti Tuhan, ikatan Tuhan di dalam darah-Mu Yesus, perjamuan suci di dalam Engkau Tuhan. Biarlah ikatan hati masing-masing kami Tuhan, kami pun mendoakan Tuhan teman-teman kami Tuhan yang gak bisa hadir dengan segala hal pergumulan yang mereka alami Tuhan. Boleh Tuhan Kau lihat Tuhan, Kau jagai dan Kau menyertai mereka Tuhan. Kumpulkan kembali Tuhan teman-teman kami juga Tuhan. Kau berikan kemenangan di dalam segala hal yang mereka lewati Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau berkenan dan Engkau yang berjuang buat mereka juga Tuhan. Engkau adalah pembela mereka juga Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Shelly, Ci Esther, Gracelyn, semua Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan yang mungkin gak kami sebutkan Tuhan, Pak Dwi yang baru, Delwin, David Tuhan, Hans, semua Tuhan, Imelda, Monik, Fang, dan semua Tuhan. Kami Tuhan merindukan Tuhan, terus bakar hati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan dari segala hal yang simpel di dalam kehidupannya Tuhan boleh melihat pergerakan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Luapkan terus, kobarkan Tuhan hati yang mencintai akan Kau Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat mereka Tuhan, Kau bungkus di dalam darah-Mu Tuhan. Segala hal Tuhan, kami juga mau patahkan Tuhan semua roh-roh yang berusaha menyerang di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, penyertaan-Mu ada di buat anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mau serahkan semua Tuhan, doa ini Tuhan di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang mau nyambung yang lain. Ya, Papa terima kasih, kami mau berdoa buat anaknya C. Eli. Tuhan, Engkau yang melindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang mereka alami bukan suatu hal yang besar, tapi Tuhan akan meringankan segala gejala ya Tuhan. Juga untuk anak C. Christine, Tuhan, Engkau yang memulihkan. Tuhan, Engkau janjikan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus Bapak, kami disembuhkan. bersatu hati Tuhan, berdoa buat kota kami Surabaya Tuhan, juga kota-kota yang lain Bapak. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat Surabaya Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Bangsa kami ada di tangan-Mu Bapak. Kau jauhkan Indonesia dari resesi Tuhan. Kami patahkan semua roh-roh yang tidak berkenan Tuhan. Tuhan, kami percaya bangsa kami akan Kau luputkan dari resesi Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu terjadi bagi bangsa kami Bapa.
Kami ucap syukur Tuhan atas segala yang sudah Engkau berikan kepada bangsa kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus Indonesia dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Terima kasih buat penyertaan yang sempurna Tuhan, revival terjadi di bangsa kami Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga buat Presiden Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran kabinet dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau berikan roh takut akan Engkau ya Bapa. Pengurapan yang daripada-Mu Tuhan mengalir dalam diri mereka Tuhan. Kami percaya roh hikmat juga Engkau berikan Tuhan untuk membawa bangsa kami menuju Tuhan, bangsa yang menjadi umat-umat pemenang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas segala yang sudah Engkau berikan kepada bangsa kami Tuhan. Kami patahkan juga Tuhan virus gelombang apapun Tuhan, COVID apapun Tuhan, virus-virus yang lainnya juga Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan terjadi di bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Bapa, kami berdiri sebagai imam, kami bawa apa yang dialami Kristi Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, mari berperkara Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa Engkau tahu apa kebenaran yang terjadi. Tuhan, Engkau yang melembutkan hati jaksa maupun hati penyidik. Tuhan, biarlah kebenaran-Mu dinyatakan. Tuhan, Engkau tidak mempermalukan anak-Mu. Kami percaya kalau selama ini kemenangan demi kemenangan Engkau nyatakan, maka kali ini Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tidak Engkau biarkan Tuhan ketidakadilan terjadi. Tuhan, tidak Engkau biarkan orang fasik menang dan bersuka atas duka anak-Mu ya Bapak. Bapak, Engkau membela Kristi, Engkau yang berjuang buat Kristi, Engkau yang melawan mereka yang melawan dia menjadi musuh Allah. Terima kasih ya Tuhan, biarlah damai sejahtera Engkau berikan separah apapun kasusnya. Tuhan, Engkau berperang bagi dia dan damai sejahtera Engkau tinggalkan di dalam hidupnya. Engkau menjadi jaminan, Engkau menjadi kota benteng yang teguh di mana dia dapat berlari dan menjadi aman. Terima kasih Bapa. Aku berkatakan kehidupan di dalam hidup Kristi, hidup yang berkelimpahan, hidup dengan penuh dengan harapan. Tuhan, terima kasih Engkau jadikan hidupnya suatu kesaksian Tuhan, di mana kemuliaan-Mu dinyatakan, kebenaran-Mu ditegakkan, keadilan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ciyoke, Tuhan Kau berikan kekuatan, Engkau berbicara di dalam hatinya, berikan keteguhan, berikan biarlah kuasa kebangkitan yang biarlah ajarkan dia Tuhan untuk mati bersama-Mu, sehingga kuasa kebangkitan yang membangkitkan Kristus adalah kuasa kebangkitan yang juga sama yang bekerja di dalam dirinya, yang membuat dia menjadi Yoke yang baru, Yoke yang dilahirkan kembali di dalam kasih Tuhan, dengan nilai-nilai kebenaran. Tuhan, biarlah juga menjadi Yoke yang punya kekuatan untuk menghadapi masa depan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri dalam posisi lemah kami. Tuhan, Kau ada bersama kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami juga mau berdoa buat anaknya C. Eli dan anaknya C. Christine yang sakit. Tuhan, oleh pilih Yesus Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka. Kau sudah menanggung sakit penyakit 2000 tahun yang lalu. Biarlah Tuhan ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit sembuh. Dan Tuhan, untuk Yeni, suara Yeni di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan kita suara Yeni. Aliran kehidupan-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keberanian untuk anak-Mu Tuhan. Untuk tetap berjuang. Kasih karunia-Mu lebih dari cukup Tuhan. Tidak ada ketakutan dalam hidup Yeni untuk menghadapi apa yang dia harus hadapi. Tapi kekuatan dari Tuhan itu cukup. Kasih karunia Tuhan itu cukup. Justru di dalam kelemahan Yeni, kuasa-Mu menjadi sempurna. Bapak, nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan Yeni. Biarlah Tuhan mereka melihat
bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, generasi orang benar diberkati. Tuhan, biarlah Yeni, Tuhan, hidup di dalam kemenangan yang Engkau janjikan. Biarlah bangkit satu keberanian yang baru yang daripada Tuhan. Dia ambil otoritas Tuhan untuk melawan segala serangan-serangan. Tuhan, firman-Mu berkata tidak ada kutuk yang dapat mengenai tanpa ada sebabnya, Tuhan. Biarlah Yeni bangkit, Tuhan, Kau menyadarkan celah apa yang ada. Dan Tuhan, kami berdiri sebagai imam, tutup bungkus keluarga kami, tutup bungkus keluarga Yeni, Tuhan, dengan darah Yesus, darah Yesus. Tuhan, ketika darah Yesus dibubuhkan di depan pintu rumah orang Israel, malah kutuk itu lewat, Tuhan. Kutuk itu tidak bisa menembus. Dan biarlah Tuhan kutuk itu lewat dari keluarga Yeni. Di dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan ilahi-Mu, Tuhan. Malaikat-Mu, Tuhan, Kau kirim, Tuhan, untuk menjagai sudut-sudut rumah Yeni, Tuhan, sehingga setiap serangan-serangan Tuhan tidak dapat menimpa keluarga mereka, Tuhan. Tuhan, biarlah aliran kehidupan-Mu yang menyembuhkan papanya, menyembuhkan Yeni. Tuhan, ampuni dosa-dosa mereka. Ampuni, Tuhan, singkapkan apa yang mereka dulu nggak ngerti, mereka salah, Tuhan. Tuhan, bawa mereka pada pertobatan, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Darah Yesus membasuh Yeni sekeluarga. Kasih karunia Tuhan menyertai Yeni sekeluarga. Kuasa Tuhan Kau berikan kepada Yeni, Tuhan, untuk bangkit, Tuhan, untuk ambil otoritas, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, Kau yang melindungi, Kau yang menjaga keluarga kami. Juga kalau besok kami akan ada ibadah onsite, Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang mengubah, Engkau yang berbicara kepada setiap anak-Mu yang hadir. Tuhan, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu Engkau yang membuat anak-Mu bertumbuh. Bukan hanya masalah kami selesai, tapi kami semakin mengenal Engkau, kami semakin mengalami Engkau, dan hidup kami semakin diubahkan, Tuhan. Daging kami lepaskan, pemikiran-pemikiran lama kami letakkan, sehingga kami sungguh terang-Mu dapat terpancar lewat kehidupan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan hari ini, Tuhan, terus terngiang-ngiang di hati setiap anak-Mu, Tuhan, bahwa aliran kehidupan-Mu, Tuhan, yang terus menyegarkan, Tuhan, memberikan kami kekuatan yang berkelanjutan untuk tetap dapat bertahan dan tetap menang, untuk menghasilkan buah-buah roh, memancarkan Kristus seutuhnya di dalam karakter dan karunia, kuasa karunia. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.